Hai teman-teman, selamat datang di Double BY Channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal sharing soal metode membaca. Sebenarnya udah ketahuan ya di judul videonya. But it's okay, diperjelas lagi. Dan aku pengen berbagi aja sih sama teman-teman karena profesi aku sekarang sebagai guru privat yang setiap harinya ngajar calistung dan aku berhadapan sama anak-anak TK yang usianya 4-5 tahun untuk membelajarkan membaca gitu. Jadi yang pengen aku sharing sama teman-teman di sini, metode baca itu apa saja gitu kan. Gimana sih caranya mengajar menggunakan metode membaca ini dan ini gitu. Nah, jadi sebelum kita tahu jenis-jenis metode membacanya, ada baiknya kita tahu metode baca itu apa sih? Jadi metode baca itu, metode itu adalah cara baca. Jadi cara membaca, oke? Jadi kita ini memberitahukan atau membelajarkan anak-anak cara membaca gitu loh. Nah, jadi metode membaca ini apa saja sih? Metode membaca itu banyak teman-teman, banyak banget metode membaca. Tapi untuk di video ini dan video-video selanjutnya, pokoknya di Double DY Channel, metode membaca bakal dibahas tuntas, tapi hanya metode membaca pada umumnya, yaitu hanya 2. Apa saja? Yang pertama itu adalah metode membaca dengan mengeja. Ini klasik banget ya. Klasik banget karena kemungkinan kita semua adalah generasi yang lahir dari metode ini. Kemudian yang kedua adalah metode baca dengan tanpa mengeja. Nah, biasanya nih ada orang tua yang zaman dulu misalnya dalam artian kayak mereka tuh kekeh banget. Anak-anak itu nggak bisa membaca tanpa mengeja. Padahal nggak juga. Bisa membaca tanpa mengeja tapi ada caranya gitu loh. Nah, gimana? Pokoknya kamu stay tune. Dan sebenarnya banyak juga nih yang bingung nih, para orang tua, guru gitu. Udah membelajarkan anak membaca tapi kayak nyerah gitu. Nyerahnya ya karena mungkin lelah, anaknya nggak ada perubahan sama sekali. Terus kita kayak udah ya udahlah gitu. Padahal menggunakan sebuah metode membaca itu harus konsisten ke anak-anak karena semua metode membaca itu bagus teman-teman. Bagus disesuaikan dengan kondisi, ditempatkan sesuai dengan porsinya dan anaknya cocok apa enggak. Tapi kalau aku pribadi sih tergantung dari kita ya, karena pada saat kita membelajarkan anak itu kita yang mengendalikan mereka. Oke? Kalau aku sih tergantung dari kita sendiri yang konsisten menggunakan sebuah metode membaca. Kalau kita konsisten dan terus memodifikasi metode itu kayak mencampur baurkan dengan media yang menarik, strategi yang oke, itu bakal dapat juga ke anaknya. Tapi kalau misalnya kita hanya gunakan metodenya aja tanpa modifikasi dari kita sendiri, itu kayak bosen, anak jenuh, dan akhirnya udahlah gitu, anak juga males gitu kan. Makanya kita harus tetap selalu belajar menjadi pembelajar atau pengajar yang lebih kreatif pastinya. So teman-teman, kamu tetap stay tune ya karena di part selanjutnya aku bakal bahas kedua metode ini, metode eja sama metode tanpa mengeja. Pokoknya nggak boleh kelewat. Ini cocok banget untuk para guru di seluruh Indonesia, Bapak Ibu guru yang mungkin mendapatkan nih anak siswanya yang belum bisa membaca. Kebanyakan itu nggak kebanyakan sih, tapi ada beberapa di usia SD. Di usia SD biasanya di pelosok-pelosok ya. Di usia SD itu kayak kelas tinggi bahkan itu ada kelas 3, kelas 4 sorry, kelas 4, 5, 6 itu bahkan masih ada yang belum bisa baca. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk Bapak Ibu guru menerapkan metode-metode ini yang bakal aku sharing ke teman-teman semua. Terus metode ini juga friendly untuk orang tua di rumah nih yang pengen membelajarkan anaknya membaca di rumah, ya kan? Biasanya ada orang tua yang kayak ibu yang full time gitu kan, jadi mom full time mom, apa sih istilahnya gitu deh.
Nah, itu biasanya pengen nih mengajarkan anak membaca di rumah. Itu boleh banget pakai metode yang bakal aku jelasin nantinya. Dan yang terakhir juga buat guru les privat. Nah, kamu harus punya pengetahuan dasar ini buat teman-teman yang ngajar les privat dan orang tua yang minta diajarkan anaknya membaca, menulis, dan berhitung. Kamu wajib banget nonton video-video di Double BY Channel karena semua video yang aku share di Double BY Channel itu best pengalaman aku pribadi selama aku ngajar privat teman-teman. Oke, so teman-teman, semoga video-video yang aku share bermanfaat. Jangan lupa setelah ini akan ada video selanjutnya dan pastikan kamu nonton video part-part selanjutnya untuk tahu gimana sih metode membaca yang cocok buat anak-anak yang sedang kamu ajarkan membaca, menulis, dan berhitung. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Semoga video ini bermanfaat. Pokoknya jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya deh. Barakallah.